Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan dalam buku Kisah Para Martir. Kali ini kita akan membahas mengenai jemaat buronan melakukan kebaktian. Pieter Pieters, Amsterdam 1569. Sejak awalnya orang-orang Anabaptis harus melakukan pertemuan secara rahasia. Pieter Pieters, seorang pengusaha perahu tambang yang bergerak di sungai Amstel di Amsterdam, menawarkan perahunya sebagai tempat pertemuan. Orang-orang yang datang untuk beribadah itu dapat bersikap seakan-akan sebagai penumpang-penumpang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, pihak penguasa tahu bahwa Pieters adalah seorang Anabaptis. Barangkali karena ia membawa bayinya yang baru lahir ke suatu tempat persembunyian di desa. Seseorang menduga bahwa bidan yang menolong kelahiran bayi tadi melaporkan hilangnya bayi itu. Para penguasa pun mencarinya dan menahan Pieters karena ia menolak membaptiskan bayinya. Ditahan pada bulan Januari 1569, ia segera disiksa, dihukum dan dibunuh pada tonggak penyiksaan pada tanggal 26 Februari. Kami tidak mengetahui apa yang terjadi pada istri dan anaknya itu. Orang-orang Anabaptis mengelola sebuah gereja bawah tanah, menggunakan berbagai kiat agar mereka tidak ketahuan. Dengan sengaja mereka tidak mau mengenal nama para pengkhotbah keliling, bahkan nama para pembaptis mereka sendiri. Demikian juga nama orang-orang yang memberi tumpangan dan makanan kepada mereka selama mereka menjadi pengungsi. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang baru yang mereka duga sebagai pengikut Anabaptis, mereka menyampaikan salam yang sederhana dan unik untuk membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan persaudaraan secara rohani. Misalnya sebagai jemaat gereja purba yang menggunakan lambang ikan untuk mengetahui sesama orang Kristen. Mereka beribadah di tempat-tempat yang tersembunyi, sebuah tempat penggilingan yang dibuat terpisah dari desa utama. Hutan yang terletak di 5 atau 6 km dari Strasbourg, sebuah kamar yang lebih luas daripada kamar biasa dan terletak di bagian belakang sebuah rumah biasa. Dan dalam kasus Pieters, sebuah perahu tambang, para pemimpin mereka sering berpindah-pindah tempat persembunyiannya di loteng-loteng rumah dan di lumbung-lumbung yang sederhana saja. Hidup sebagai orang-orang buronan meminta korban, meningkatkan tingkat keprihatinan orang-orang percaya dan menarik minat pengikut Anabaptis yang jumlahnya semakin besar itu kepada bentuk kerohanian tertentu yang kurang berminat terhadap gereja yang bersifat fisik dan dapat dilihat. Mengelola gereja yang dapat dilihat menjadi sangat berbahaya. Kita tentu ingat di dalam Mazmur pasal yang ke-88 ayat 17-19, demikian firman Tuhan. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pemazmur sedang berada dalam kesesakan yang begitu dahsyat. Seperti biasanya, ia berdoa, menangis, berteriak pada Allah
untuk mendapat pertolongan. Namun apa yang terjadi? Kali ini tidak ada jawaban. Allah membisu 1000 bahasa. Apakah kemudian pemazmur berhenti berteriak? Tidak. Kita justru melihat kemarahannya ditumpahkan kepada Allah. Ia menganggap bahwa hubungan dirinya dengan Allah terputus, sebagaimana ungkapan liang kubur dan dunia orang mati dipakai kalau kita membaca perikop ini secara utuh. Lebih dahsyat lagi, ia menganggap bahwa Allah bertanggung jawab atas keadaan dirinya. Namun Allah tetap diam. Mazmur melanjutkan usahanya dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan retoris. Ada 6 hal buruk yang disebutkan di sana. Orang mati, arwah, kubur, kebinasaan, kegelapan, negeri segala lupa. Kontrasnya, ada 6 hal yang merupakan milik Allah. Keajaiban, kebangkitan, kasih, kesetiaan, keajaiban, dan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan retoris ini semuanya dijawab dengan satu kata, tidak. Mengapa Allah membiarkan pemazmur tetap terpuruk seperti itu? Jawab, tidak ada jawaban. Karena itulah pemazmur untuk terakhir kalinya marah kepada Allah. Kalau kita membaca ayat yang ke-14 sampai 19, puncaknya ada di ayat yang ke-17. Bagi pemazmur, Allah patut disalahkan atas semua yang dialaminya. Nah, ada 2 hal yang dapat kita pelajari di sini. Pertama, hidup tidak selalu menyenangkan. Ada saat-saat ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit. Kedua, di dalam ketidakmengertian pemazmur, ia tetap berdoa pada Allah dan menantikan pertolongannya. Ia tidak menjadi bisu, meskipun kata-kata yang keluar adalah kemarahan dan pertanyaan-pertanyaan. Kadangkala Allah terasa begitu jauh dan tidak mempedulikan kita, meskipun kita telah berteriak kepadanya. Namun kita tidak punya pilihan lain selain tetap setia kepada Allah. Kadangkala jiwa kita harus dipersiapkan untuk menempuh malam yang gelap dan begitu panjang. Satu hal yang harus selalu kita lakukan ialah setia dalam menanti pertolongan Tuhan. Yakinlah, mungkin ada banyak kekecewaan dan kemarahan yang kita alami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu setia kepada perjanjiannya, dan bagian kita adalah terus setia dan menanti pertolongan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, keluarga, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini Bapa, sebelum kami melangkah keluar, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Peliharalah kami akan kehidupan kami, keluarga, dan juga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Pun kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, khususnya yang ada di GKMI Salatiga dan cabang-cabangnya, di Cupilan, di Janglengan, dan juga di Sumberjo. Kami bersatu hati berdoa, biarlah setiap umat Tuhan diberkati sepanjang hari ini. Dalam mereka beraktivitas, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bagi jemaat yang saat ini sedang menderita sakit, kami percayakan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Mereka yang di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang saat ini sedang menantikan uluran tangan Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau kiranya memberkati satu persatu, pemulihan terjadi, dan kesembuhan yang daripada Allah dinyatakan. Anak-anak Tuhan yang masih studi, berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Anak-anak Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan mereka.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.